Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mams, hai bunda-bunda, dan hai teman-teman semuanya. Apa kabarnya nih? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Alhamdulillah udah melewati tanggal 25 ya teman-teman. Nah, di sini siapa yang gajiannya di tanggal 25? Sama dong kayak saya gajian di tanggal 25. Nah, karena udah melewati tanggal 25 nih teman-teman, saatnya saya bikin budgeting untuk bulan Desember ya teman-teman, untuk sebulan ke depan. Nah, budgeting saya kali ini bukan untuk bermaksud ria, sombong, dan untuk memamerkan apa-apa yang ada di saya, teman-teman. Bukan seperti itu. Ini hanya untuk memotivasi diri saya sendiri untuk lebih bisa menata keuangan rumah tangga, dan mudah-mudahan bermanfaat juga untuk teman-teman. Nggak semua di keuangan saya bisa ditiru ya, teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan keperluan rumah tangga masing-masing. Nah, sebelumnya saya akan menghias-hias biasa ya. Ini udah saya bikin tabel-tabelnya ya teman-teman, supaya mempermudahkan untuk mengisi dan mempersingkat waktu saya untuk membuat video budgeting kali ini ya teman-teman. Sebelumnya, seberapapun gaji kita patut kita syukuri ya teman-teman, karena itu pemberian Allah Subhanahu kepada kita, dan patut kita syukuri karena dengan bersyukur hati kita menjadi lapang. Nah, ini kembali lagi ke pembahasan gaji atau income dari suami saya itu 4.500.000. Nah, di video sebelum-sebelumnya mungkin ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan atau bertanya kepada saya, kenapa sih di budgeting saya itu tidak ada sedekahnya. Nah, untuk teman-teman, saya sengaja tidak membuat sedekah di budgeting saya karena menurut saya sedekah itu adalah rahasia antara kita dan Sang Maha Kuasa aja ya teman-teman. Jadi 4.500.000 itu udah pendapatan bersih, udah saya kurangi dengan sedekah dan sedikit tabungan. Jadi itu pure untuk kebutuhan hidup sehari-hari ya teman-teman. Nah, di sini saya masih ngontrak ya teman-teman. Untuk uang kontrakan saya itu 750.000 per bulan. Dan mungkin teman-teman banyak bertanya, kok mahal sih? Nah, untuk di daerah saya sendiri itu udah termasuk yang paling murah ya teman-teman. 750.000 satu rumah per bulan. Karena rata-rata kontrakan di sini yang 3 petak aja 700-600.000 per bulan ya teman-teman. Dan alhamdulillah saya dapat yang satu rumah jadi 750. Dan untuk listrik saya budgetkan 300.000 rupiah per bulannya. Sedangkan untuk cicilan saya masih ada cicilan 110.000 per bulannya. Dan untuk wifi saya anggarkan 390.000 rupiah, serta saya membuat tabung pendidikan anak-anak ya teman-teman. Jadi saya budgetkan 100.000. Nah, untuk total pengeluaran saya di pengeluaran tetap itu 1.650.000 rupiah ya teman-teman. Karena sebelumnya saya tidak membuat anggaran untuk budget pendidikan anak-anak, sekarang saya bikin budgetnya, dan untuk pengeluaran lain saya lebih tekankan atau lebih kecilkan di pengeluaran lain. Nah, untuk pengeluaran tidak tetap ini saya bikin budgetnya real dan sisa. Jadi real dan sisa ini saya gunakan untuk mengevaluasi budget saya di bulan Desember mendatang ya teman-teman. Dan untuk pengeluaran tetap saya ada belanja bulanan, itu saya budgetkan 350.000. Ini saya kurangi 50.000 dari bulan sebelumnya ya teman-teman. Yang kedua itu ada beras ditambah gas, itu saya budgetkan 150.000. Jadi 100.000 untuk beras dan 50.000 untuk gas. Insyaallah ini biasanya sisa ya teman-teman, karena saya pakai gas itu 2 tabung untuk 3 bulannya.
Nah, untuk beras saya anggarkan 100.000 karena emang kebutuhan beras itu 10 kilo setiap bulannya ya teman-teman. Nah, lanjut untuk belanja mingguan saya pangkas lagi yang sebelumnya itu 1 juta, sekarang jadi 800.000, dan mudah-mudahan ini cukup ya untuk sebulan kedepannya. Nanti kita akan evaluasi di akhir bulan Desember. Dan untuk ongkos suami, di sini ongkos suami plus makan sebenarnya, karena ongkos suami saya satu hari itu 50.000, jadi bensin 20.000 dan 30.000-nya untuk makan malam ya teman-teman. Karena suami saya tempat kerjanya jauh 1,5 jam, jadi dia pergi pagi pulang malam ya teman-teman, sekitar jam 11 malam, jadi dia makan malamnya di tempat kerja aja. Nah, lanjut untuk servis motor ini saya anggarkan 150.000. Ini sekaligus untuk kalau ada sisa untuk beli ban motor berikutnya, karena kemarin saya keteteran di nuker ban motor gitu ya teman-teman. Jadi mulai sekarang memang saya anggarkan untuk perbaikan motor, karena itu perlu kan, karena kerjanya juga jauh. Untuk skincare saya anggarkan 100.000, nggak banyak-banyak ya teman-teman, cuman 100.000 aja. Dan untuk susu anak 100.000 itu kenapa sedikit, karena anak saya tidak memakai susu formula, dia tidak doyan, jadi dia sukanya susu yang kotak itu aja ya teman-teman, dan jarang dan nggak setiap hari juga ya, jadi 100.000 cukup sebulan. Dan untuk kesenangan di sini saya anggarkan, karena sebelumnya nggak saya anggarkan. Jadi fungsinya di sini untuk makan di luar bersama suami dan anak-anak. Maklum kalau awal gajian pengennya dimanjain gitu ya, pengen makan di luar maksudnya. Nah, untuk dana darurat sekarang saya harus wajib menganggarkan dana darurat ya teman-teman, karena emang banyak sekali nanti hal-hal yang di luar dugaan. Jadi di sini saya anggarkan 50.000 aja ya teman-teman. Jadi totalnya pengeluaran tidak tetap itu 2.800.000. Nah, total pengeluaran saya 4.450.000 dikurangi gaji saya tadi ya teman-teman 4.500.000, jadi sisa 50.000. Seperti sebulan sebelumnya 50.000 itu saya anggarkan untuk bayar pajak motor ya teman-teman. Jadi emang untuk motor ini banyak banget, dan harus ada anggaran tetap ya teman-teman, karena itu emang modal suami saya untuk bekerja. Dan sebenarnya saya juga pengen bekerja ya teman-teman untuk menambah penghasilan suami, cuman belum diizinkan sama suami, dan belum diizinkan mungkin rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harus bersabar dan terus berdoa, mudah-mudahan ada rezekinya ya teman-teman, dan anak saya mau ditinggal untuk ibunya bekerja ya teman-teman. Nah, ini saya bikin untuk motivasi, pengen punya rumah dan pengen punya kebun sawit sendiri sebagai investasi ya teman-teman, karena saya pengen sebelum anak saya sekolah itu saya punya kebun sawit untuk menambah penghasilan kami per bulannya ya teman-teman. Mudah-mudahan berhasil dan mudah-mudahan kekumpul uangnya sebelum anak saya sekolah. Dan untuk teman-teman yang belum punya rumah kayak saya dan juga belum punya investasi juga kayak saya, jadi mari kita sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan Allah mempermudah rezeki kita semua untuk menggapai semua yang kita inginkan dan kita harapkan bersama keluarga kecil kita ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini saya mulai hias-hias lagi, kadang-kadang gak jelas ya teman-teman, cuman itu biar cantik aja kelihatannya. Nah, setelah membuat anggaran tentunya kita masukkan uangnya ke dalam pos masing-masing ya teman-teman, karena dengan begini jadi keuangan kita terkontrol dan kita bisa berhemat. Nah, sekian dulu video saya kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bermanfaat secara saya pribadi ya teman-teman, bukan bermaksud ria dan bukan bermaksud sombong. Sekian dulu saya ucapkan, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
talk on the phone.